Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kita terangkan, kitab ini berjudul Tibbur Ruhani. Tib artinya kedokteran, ruhani artinya rohani. Kedokteran rohani. Karangan Imam Al-Allamah Jamaluddin Abil Farad Abdurrahman bin Jauzi Al-Baghdadi. Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Jauzi ini lahir di Baghdad, Irak pada tahun 519 Hijriah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad bin Jauzi ini lahir di Baghdad tahun 519. Dinamakan Jauzi karena dia berada di wilayah Juz. Dia punya karangan banyak, di antaranya kurang lebih 300 karangan kitab, tidak hanya kitab kecil, yang banyak dalam hadis, sejarah dan sirah, sejarah Nabi, sejarah secara umum. Sebelum menulis karya ini, dia juga punya karya tentang tibbul abdan, kedokteran tubuh. Karena tubuh manusia tersusun dari jasad dan ruh. Jasad tubuh memerlukan perawatan. Rohani juga memerlukan perawatan. Tubuh Anda, andaikan tidak Anda beri makan, tidak Anda mandikan, tidak Anda bersihkan, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, kira-kira bagaimana? Tubuh tersebut tidak dimandikan, tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak dibersihkan 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Tubuhnya menjadi apa? Lemes. Besok puasa 1 hari aja lemes. Apalagi 1 minggu. Kalau sudah lemes, tubuh tersebut, kalau sudah lemas, tak punya tenaga, maka bakteri atau penyakit apapun akan mudah masuk. Itu tubuh. Begitu juga roh. Rohani kita tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak pernah dibersihkan 1 hari, 1 minggu, bahkan ada orang puluhan tahun rohaniahnya tidak pernah diberi makan. Maka rohaninya akan apa? Lemes seperti tubuh. Akan mudah terkena penyakit. Tubuhnya bisa hidup tapi rohaninya dia mati. Kalau rohaniahnya, hatinya mati, maka ya seperti bunga yang layu, tidak pernah disirami, untuk bangkit hidup lagi enggak langsung disebul urip neh mboten. Harus sedikit demi sedikit untuk menyemikan lagi. Begitu juga rohaniah kita. Tubuh mudah terkena penyakit, penyakitnya bisa terdeteksi. Rohani juga butuh perawatan supaya tidak terkena penyakit. Dan penyakitnya rohani lebih kronis daripada penyakit tubuh. Penyakit badan itu yang merasakan orang yang berkaitan. Sampean loro, ngeluh dase, untune loro, berarti yang sakit Anda tuh, orang lain nggak merasakan. Itu tubuh. Tapi kalau penyakit rohani,
orang yang bersangkutan itu tidak merasakan kalau dirinya sakit, tapi orang lain yang akan merasakan sakit. Itu penyakit rohani, penyakit hati. Kalau hatinya sakit, penyakit rohani itu yang merasakan. Umpama dia terkena penyakit sombong, terkadang dirinya nggak merasa dia sombong, tapi orang lain yang merasakan. Itulah bedanya penyakit jasmani dengan rohani. Kalau penyakit rohani yang merasakan orang lain, orang tersebut bakhil. Bakhil itu ya penyakit rohani. Orangnya terkadang nggak terasa kalau dia bakhil, tapi tanggane temannya oh bakhil lah. Itu berarti yang merasakan orang lain. Itu bedanya penyakit jasmani dengan rohani. Kalau penyakit jasmani yang bersangkutan yang merasakan, kalau penyakit rohani orang lain yang merasakan. Dia terkena penyakit sombong, hasud. Hasud itu apa? Iri, dengki. Terkadang orang yang bersangkutan tidak merasa kalau dia sedang hasud, sedang khiqat. Khiqat itu pendendam. Orang lain yang merasakan dendam, bangga diri dan seterusnya. Itulah penyakit. Makanya Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Jauzi ini mengarang kitab apa? Tibbur Ruhani, kedokteran jiwa. Karena kedokteran badan banyak sekolahnya, banyak spesialisnya, banyak kliniknya. Tapi kedokteran jiwa, artinya rohani, bukan jiwa sakit gila, mboten. Kedokteran jiwa ini wonge ketoke waras, tapi rohaniahnya sakit. Itu terkadang nggak iso ditambani. Tambani angel. Kalau penyakit badan sampean nonggone dokter, nonggone spesialis, oh saya ini, wah obatnya ini. Terkadang orang penyakit jiwa itu orang lain bisa mengasih resep, tapi obat tersebut tidak akan bisa. Terkadang hatinya sudah dikunci oleh Allah, tidak bisa apa? Tertembus oleh hidayah, petunjuk dari Allah. Nah itu makanya perlu adanya tibbur ruhani. Ini salah satu tujuan Imam Ibnu Muhammad bin Jauzi mengarang kitab Tibbur Ruhani. Dan kita baca supaya kita tahu apa kedokteran jiwa, bukan sakit jiwa tapi kedokteran rohaniah kita itu, supaya tahu penyakit-penyakit apa dan cara menanggulanginya seperti apa. Imam Muhammad bin Jauzi wafat pada hari Jumat antara maghrib dan isya. Setelah maghrib sampai isya, antara maghrib sampai isya, tanggal 13 bulan Ramadan tahun 597. 13 Ramadan setelah maghrib, berarti wis buka poso, mau masuk waktu isya, beliau apa? Wafat. Dan dimakamkan di Baghdad, di dekatnya makamnya Imam Ahmad bin Hambal, dan disitulah makam terakhir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmone Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat. Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat Ar-Rahim. Rahman dengan Rahim dari kata rahmat. Kedua-duanya memiliki arti rahmat, kasih, sayang. Tapi Ar-Rahman ini sifat yang khusus untuk Allah. Siapapun makhluk selain Allah tidak boleh disifati dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat khusus untuk Allah. Begitu juga ada nama yang nama itu khusus untuk Allah. Tidak boleh siapapun orang menggunakan nama tersebut, yaitu Ismudzat, namanya Allah. Ismudzat yaitu Allah. Ora oleh sampean duwe anak, duwe adik jenengno Allah.
nggak boleh. Itu nama khusus untuk Allah. Begitu juga Ar-Rahman, ini sifat yang khusus Allah. Manusia nggak boleh disifati Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman itu fid dunya wal akhirah. Welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Itu hanya Allah. Kalau Ar-Rahim dunya tok atau akhirat saja atau dunia saja. Berarti Rahman itu khusus, sifat yang khusus untuk Allah. Tidak boleh orang lain bersifat dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman enggak boleh makhluk sifat Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim boleh, Allah mensifati Nabi Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf Ar-Rahim, tidak Rauf Rahman. Rahim boleh, tapi Rahman tidak boleh selain Allah bersifat Ar-Rahman. Begitu juga selain Allah siapapun menggunakan nama Allah, Allah enggak boleh. Sampai dua adik, dua anak jenengno Allah enggak boleh. Karena itu nama yang khusus untuk Allah, siapapun tidak boleh menggunakan nama tersebut. Alhamdulillah sekai puji iku lillahi kagungane Allah alladzi kang qadara kang ngira-ngirakno sinten ladzi Allah addaa ing penyakit. Segala puji bagi Allah yang menentukan penyakit. Wa dabbara lan ngatur sinten Allah ad-dawaa ing obat. Setiap penyakit Allah akan memberikan obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Terkadang dirahasiakan oleh Allah, terkadang dimunculkan oleh Allah obatnya. Likulli da'in dawa illas sam. Setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian. Wis mati wis ora obate. Penyakit apapun ada. Cuma manusia terkadang belum tahu apapun. Lagi turun Covid, orang ngerti obatnya. Itu setiap penyakit ada obatnya. Wakam pirang-pirang banyak sekali wahaba paring sinten Allah liman kedue wong asfa kang waras sembuh sapa man ala syafa halakin ing atase pinggire kerusakan paring waras syifa asyifa ing kewarasan. Banyak orang yang hampir mati, hampir rusak, hampir binasa diberikan kesembuhan oleh Allah dari penyakit yang diberikan oleh Allah. Jadi setiap penyakit yang diturunkan ada obatnya. Dan penyakit terkadang memberikan peringatan kepada manusia. Supaya kalau orang sehat terus, enggak pernah sakit, akan hilang rasa syukur, akan hilang rasa ingat kepada Allah. Terkadang diberi sakit supaya apa? Tahu rasanya nikmatnya sehat. Orang bisa merasakan syukurnya sehat kalau dia diberi sakit supaya bisa mensyukuri kesehatan. Ahmadu muji ingsun hu ing Allah ala kulli ma ing atase saben-saben perkara sadara kang metu apa mah an qadaihi saking putusane Allah. Ini menunjukkan cerdasnya muallif. Kok bisa cerdas? Di dalam ilmu balaghah, ilmu susunan rangkaian kata-kata, itu balaghah. Balaghah itu pembahasannya 3. 1 ma'ani, 2 al-bayan, 3 al-badi. Ma'ani runtutan susunan perkataan, fasohah. Bayan artinya pengolahan kosakata, majas, kemudian apa? Kinayah, majas dan seterusnya. Badi itu olahan apa? Intonasi kalimat.
Seperti kalimat yang sama memiliki arti yang berbeda, itu bayan. Di sini kalau di dalam ilmu balaghah, ilmu alat atau ilmu nahwu, alhamdu pertama menggunakan jumlah ismiyah. Alhamdu itu isim karena kemasukan alhamdu. Ahmadu ini fiil karena fiil mudhari', hamida yahmadu ahmadu, berarti saya memuji. Jumlah ismiyah itu memiliki faedah di dalam ilmu balaghah, as-subut wa dawam. Subut itu tetap, dawam itu kekal. Makanya di dalam Al-Quran menggunakan jumlah ismiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Menggunakan jumlah ismiyah karena alhamdulillah, puji bagi Allah itu kekal. Sebelum makhluk ada, setelah makhluk ada, dan setelah makhluk kembali lagi, alhamdulillah, puji semuanya bagi Allah. Itu artinya jumlah ismiyah itu subut wa dawam. Kalau jumlah fi'liyah ahmaduhu itu tajaddud. Tajaddud itu memiliki, kalau Anda dalam bahasa Inggris ada past tense, ada past continuous. Ngerti itu orang ini? Ono bahasa Inggris itu. Arab roh, Inggris roh. Jawa ya roh pisan. Ono past tense atau artinya ahmadu itu mengulangi. Tajaddud itu memperbarui pujian dan terus memuji lagi. Berarti pertama jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah. Dan anehnya Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Surat Fatihah itu dimulai bismillah, kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah, alif lam ha mim dal. Berapa itu? Alif ha lam mim dal. Ada 5 ya. Surat Al-Quran yang dimulai dengan alhamdulillah itu ada 5. Orang tahu maca Quran? Tahu maca ora? Apa wae surate? Alhamdulillah, 1 surat Fatihah. Yang kedua surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi. Loh, surat Al-An'am surat nomor berapa? Al-An'am, Maidah, Al-A'raf, surat Al-An'am. Yang ketiga surat Al-Kahfi, juz berapa? 6 atau 5? 15 atau 16? 15? Tidak 16? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Berarti pertama surat Fatihah, kedua surat Al-An'am, ketiga surat Al-Kahfi, keempat surat Al-Fatir. Alhamdulillahilladzi fatiras samawati wal ardi. Yang kelima surat As-Saba. Juz berapa? Ora tau maca Quran, sedurunge Yasin. Itu artinya ada 5 surat, bener ya? Alhamdu hurufe alif lam ha mim dal. Surat Al-Quran yang dimulai dengan alhamdu juga ada 5. Ada 5 surat. Mulane maca iku didelok, hati-hati ngarepe tok. Alhamdulillah. Begitu juga surat Al-Quran yang diakhiri dengan alhamdu, itu juga ada 5 surat. Ketara atau maca Quran? Ayo siapa yang bisa menyebutkan 1? Orang tahu Yasinan nih. Surat Shofah, yaitu surat As-Shofah. Setelah surat Yasin, surat Shofah. Akhir surat Shofah itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Itu akhir surat Shofah. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra
Qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Surat Isra, surat Shofah, kemudian surat ya golek dhewe men roh. Yang penting ada 5. Ada 5 surat juga diakhiri dengan alhamdu. 5 surat diawali dengan alhamdu. Mulane maca Quran diangen-angen, ora ngger maca. Ngerti alhamdu iku ana 5. Surat Al-Qur'an yang diakhiri ayatnya, suratnya akhir ayat surat tersebut dengan alhamdu juga ada 5. Dan itu mukjizat dari Allah. Huruf alhamdu ya 5, alif lam ha mim dal. Mukane alhamdulillah. Wa ja'alan taqa ala kulli ma sadara an qada'ihi. Wa ja'alan taqa apa ma wa 'allaqa lan gantungno sinten Allah bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah. Wa minhu lan saking Allah ar-raja'u utawi sifat arep-arep berharap. Ar-raja itu berharap. Berharap dari Allah, dan gandengane roja, harapan itu harus ada rasa takut. Orang berharap saja tidak ada rasa takut, juga dia tidak harapan yang kosong. Takut saja tidak ada harapan menjadikan orang putus asa. Berharap saja tanpa ada rasa takut itu harapan yang bohong. Anda berharap saja mendapatkan juara tapi ora gelem sinau. Itu harapan apa? Harapan pengen pinter ora gelem ngaji. Harapan pengen juara tapi ora gelem belajar. Wae ujian terkadang ora carry goib. Kok berharap itu berarti harapan yang tidak punya rasa takut dah. Takut saja, saya takut mau ujian takut tapi nggak belum belajar. Jadi ar-raja wal khauf, takut dan berharap ini harus seimbang. Diibaratkan dalam ilmu tasawuf kal janahaini, seperti 2 sayap. Kalau sayap yang satunya ditekan, sayap yang satunya harus diangkat. Harus dengan 2 sayap dia akan bisa terbang. Kalau hanya 1 sayap berharap saja, tidak ada takut, tidak bisa akan naik dia. Pesawat baling-balingnya siji muling. Harus roja dengan khauf ini harus seimbang. Dengan keseimbangan takut dan harapan, itulah orang bisa seimbang. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan harapan dan roja diandaikan seluruh orang sedunia masuk surga kecuali 1 orang yang tidak masuk, saya takut jangan-jangan 1 orang tersebut. Andaikan semua masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga, saya berharap untuk menjadi 1 orang tersebut. Nah, itu artinya apa? Kalau berharap tanpa ada rasa takut itu ada usaha. Tapi takut tanpa ada harapan itu akan menjadikan orang putus asa. Putus asa itu artinya? Putus kecewa. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun an setune kelakuan. La ilaha ora ana pangeran kang disembah illallah angin Gusti Allah. Wahdahu suwijine Allah la syarika kang ora ana nyekutokno lahu marang Allah. Nawwara kang paring cahaya. Nur itu cahaya, kalau dia itu sinar. Nur itu cahaya. Cahaya itu namanya nur, terang. Artinya ketika Anda melihatnya tidak silau, itu cahaya. Kalau dia sinar, ketika Anda berhadapan Anda bisa silau, tidak mampu memandang. Matahari itu sinar, tidak cahaya. Kalau bulan itu nur, cahaya. Matahari itu dia, kalau bulan purnama itu namanya nurul qamar.
Kalau Anda memandang bulan kan nggak silau. Tapi kalau memandang matahari terkadang apa? Matanya tidak kuat. Makanya nur nawara kang madangi nerangi sinten Allah al-fadha'a ing cakrawala. Fadha itu alam semesta, cakrawala. Fadha'a mongko nyinari sinten Allah menerangi kemudian menyinari. Fadha'a dia wa asyhadu yang nyekseni ingsun anna Muhammadan setune Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah asyrafa man mulya-mulyane wong wa ti'a kang ngambah sapa man al ardha ing dalem dhuwur bumi. Nabi mulia-mulianya makhluk yang berjalan di atas muka bumi. Makanya kalau ditanya bumi mana yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di Madinah, di makamnya Nabi, bumi yang dimana tanah tersebut membawa jasad Nabi. Itu afdholul buqa fil ardi. Bukan Ka'bah, tapi bumi yang paling mulia, bumi yang dimana jasad Nabi dimakamkan di situ. Itu tanah yang paling mulia di muka bumi. Turba. Wasama'i lan langit, wa ala ashabihi lan muga ing atase pira-pira sahabate Nabi, wa azwajihi lan pira-pira garwa-garwane Nabi, salatan kelawan solawat. Ta'ummu kang sumrambah apa solawat al atba'a ing pira-pira pengikut, wal auliya lan pira-pira kekasih, wasallim lan mugi paring keselamatan panjenengan Allah tasliman kelawan keselamatan kasiron kang akeh. Lama jama'atu semangsane ngumpulna ingsun kitaban ing kitab fi tibbil abdan ing dalem pengobatan badan jasad. Imam Muhammad bin Jauzi al-Baghdadi beliau juga mengarang tentang tibbun nufus, tibbul abdan. Wasammaitu lan ngarani ingsun hu ing kitab laqtul manafi', temokane pira-pira manafi'. Laqtun itu temuan, laqita luqata, manafi' jamaknya manfaah, kemanfaatan, menemukan beberapa kemanfaatan. Asartu dhisikno ingsun an asfa'a ing yen to paring pitulung ingsun hu ing kitab, bi kitabin kelawan siji kitab fi tibbin nufusi ing dalem kedokteran ati, dokter rohani, dokter hati. Asmi ngarani ingsun hu ing kitab tibbun nufus at-tibbur ruhani ing kedokteran rohani, kedokteran hati jiwa. Fa inna tibbul abdan setuhune kedokteran awak badan jasad iku fi islahis suwari ing dalem bagusi pira-pira bentuk. Kedokteran jiwa, kedokteran tubuh itu untuk mengobati, untuk membetulkan, memperbaiki jasad tubuh anggota yang rusak atau terkena penyakit. Sedangkan watibbun nufusi utawi kedokteran hati, nufus itu rohani, roh, jiwa, hati, fi islahil ma'ani ing dalem bagusi pira-pira ati. Ma'ani bimakna ruh wal qulub, memperbaiki, mengobati hati. Karena manusia itu diberi oleh Allah 5. 1, manusia diberi jasad tubuh. 2, diberi roh, nyawa. Nyawa dengan jasad ini menyatu seperti lampu dengan arus listrik. Mbok takoni endi setrume ya ora ketok, tapi mbok demek ketok.
Jajal mbok demek nyetrum. Dan bagaimana nyawa itu mengalir ke tubuh ya seperti aliran arus listrik mengalir bisa menyalakan lampu itu. Kalau dipencet mati berarti nyawanya hilang, listriknya mati. Nah, itu sama. Satu diberi jasad, dua diberi roh, nyawa. Nyawa itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Pertama jasad, kedua roh, ketiga diberi hati, yang keempat diberi akal. Manusia hidup itu punya tubuh, punya nyawa, punya hati, punya akal, yang kelima punya syahwat nafsu. Dari kelima-limanya ini pimpinannya adalah hati. Hati itu pimpinan seluruh yang ada dalam diri manusia, bukan akal. Banyak orang mengatakan pimpinan itu akal. Enggak. Akal itu kalau struktur organisasi, akal itu penasehat. Presidennya kepalanya hati. Makanya semua khitab Quran atau hadis yang dikhitabi hati. Yang dikhitabi adalah ala inna fi kulli jasadin mudghah. Dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wahya al-qalbu tidak al-aqlu. Hati, pimpinan itu hati, bukan akal. Akal itu penasehatnya, syahwat itu penggodanya. Sering ketika Anda mau melakukan sesuatu, akal dengan syahwat dialog. Ono bal, ayo delok ya. Itu syahwat, bal itu syahwat. Ayo delok ya. Nah, iku berarti akalnya penasihat. Engko tekep keamanan piye? Piye yo carane dah? Itu artinya dialog syahwat dengan akal. Dan yang memutuskan apa? Hatinya. Oh, gak sedong. Nah, itu berarti hatinya condong kemana? Condong ke syahwatnya atau condong ke akalnya? Karena akal itu untuk melihat ini baik, ini tidak baik. Akal itu sudah bisa membedakan. Tapi akal tersebut, penasihat tersebut condong yang mana? Kalau dia condong ke kiri, berarti akal kan, kalau ilmu psikologis orang kan punya akal kanan dan akal kiri. Kalau condong ke kiri berarti dia apa? Condong ke syahwat. Kalau condong ke syahwat, maka hati pun akan mengikuti nasihat tersebut. Makanya semua keputusan itu di dalam hati, bukan di dalam akal. Banyak buktinya apa? Sesuatu yang menurut akal benar tapi hati tidak mau mengikuti karena keputusan hati. Orang tahu rokok itu membahayakan menurut akal. Nggih. Kenapa kok masih merokok? Karena hatinya memilih syahwat, tidak memilih akal. Berarti keputusan di hati. Andai kan keputusan di akal, berapa banyak sesuatu yang benar menurut akal pasti akan diikuti kalau memang kepimpinan itu akal. Pimpinan itu di dalam hati. Makanya banyak khitab itu ketika Anda berdakwah jangan sentuh akalnya. Makanya ahli falsafat itu gagal di dalam misi pendekatan dalam masyarakat karena Mu'tazilah dan seterusnya itu ahli falsafat karena dia mengandalkan akal. Padahal pimpinan tubuh bukan akal, pimpinan adalah hati. Makanya orang-orang sufi dan ulama sukses ketika berdakwah yang disentuh hatinya bukan akalnya. Kalau disentuh akalnya, iso akal-akalan ini. Tapi kalau yang disentuh hatinya, dia akan tunduk. Artinya yang disentuh pusat kepala dari semua anggota tersebut. Makanya ketika berdakwah, sentuhlah hatinya. Jangan Anda ajak dialog. Kalau Anda dialog, debat, itu akal. Dia akan bisa tunduk kalau Anda ajak
berdebat, berdiskusi. Orang sekarang kan intelektual semuanya kan mengajak debat. Berapa banyak orang yang di TV One itu debat, ngerti kabeh, akali pinter-pinter, paling belum tentu hatinya punya sesuatu yang cocok dengan akalnya. Terkadang orang yang pinter ngomong itu hatinya berseberangan dengan apa yang dia katakan. Nah, makanya sentuhlah hatinya. Diibaratkan kalau Anda mau menasehati orang lain, jangan sentuh akalnya. Contohnya sentuh hatinya ketika Anda mau memindahkan truk kontainer yang muatannya 100 ton. Kalau Anda mendorong terus, Anda akan membuang energi banyak dan terkadang tidak berhasil untuk mengalihkan truk kontainer ini. Sentuhlah setirnya dan starternya. Hati itu apa? Kuncinya starter. Seng mesine muni, mbok enggokno setire nek ndi wae mesti gampang. Enggak perlu tenaga banyak. Ketika berdakwah, khitopilah hatinya. Sentuhlah hatinya, dekatilah dengan hati perasaannya, dia akan mudah menerima daripada Anda dekati akalnya. Ahli falsafat itu berdakwah dengan akal, maka berapa banyak mereka yang gagal. Tapi ulama dan misi para nabi mendekati semua dengan hati perasaannya, maka dia akan sukses. Makanya hati itu pimpinan semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi mulai akal, tubuh, roh, nyawa, yang dilihat oleh Allah itu hati, bukan dilihat akalnya, bukan dilihat jasadnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan gebyarnya, bukan kelihatannya, tapi yang dilihat hati. Di hati itu tempat niat. Maka seluruh ibadah yang dilihat oleh Allah, niatnya apa? Nah, tempatnya itu hati, dan niat tersebut, hati tersebut tempatnya niat, dan tempat ikhlas atau tidak itu di hati, tersembunyi di dalam hati. Dan ikhlas itu seperti mesin, hati itu seperti mesin penggerak. Meskipun bodinya BMW, bodinya mobilnya bagus mulus, tapi ora ana mesine, apa bisa bergerak? Nah, yang penting apa? Mesinnya yang bisa bergerak. Watibur ruhani, watibun nufus, wahia utawi tibun nufus iku asyrafu luweh mulya. Jadi pengobatan rohani, pengobatan hati ini lebih mulia. Wa ilallahi lan marang Allah subhanahu wa ta'ala ar-raghbatu utawi demen, seneng. Raghiba, raghbah, raghiba itu fi'il kalau mutaadinya dengan huruf jar'an itu maknanya benci, kariha. An-nikahu sunnati faman raghiba an. Raghiba an berarti setelah raghiba kok ada huruf an, itu maknanya kariha. Tapi kalau setelah raghiba kok maknanya fi, huruf jar selain an, berarti maknanya ahabba, senang. Tuh. Makanya bahasa Arab itu harus jeli. Kalimatnya sama tapi redaksi setelahnya apa, itu maknanya terkadang berbeda, berlawanan. Raghiba an sunnati berarti benci an. Kalau raghiba fin naf'i ay ahabba, senang. Sama-sama kalimatnya tapi memiliki arti yang berbeda. Artinya saling apa? Saling apa? Bertentangan, kontradiksi. Senang dengan benci kan bertentangan, padahal kalimatnya sama. Itu bahasa Arab banyak, apalagi Arab Indonesia. Sakata itu, sakata apa? Diam. Isim fa'ilnya sakata yaskutu fahuwa
sakit. Sakit itu apa? Orang yang diam. Sakitun kan berarti orang yang diam. Orang kok ditanya kok diam berarti dia bener tuh. Nah, itu Arab Indonesia gitu. Ditakoni kok menengahi berarti sakit ya. Sakit itu kan diam. Orang yang diam sakata fahuwa sakitun. Ditakoni kok meneng berarti wong nek meneng berarti nah, itu berarti dan banyak lagi. Kalau Anda kenalan yang ditanyakan apa? Siapa? Nama ya. Fi'il madhinya tidur itu apa? Naimun, naumun fi'il madhinya berarti nek kenalan turu. Mun ditakoni nama turu. Ar-raghbah demen fin naf'in dalam kemanfaatan. Al-ajili kang cepet. Ajil dengan ain itu maknanya ajala cepat. Kalau ajil dengan hamzah artinya tertunda. Ajal itu masa. Ada apa temponya. Finafil ajili ing dalam kemanfaatan dunya, kemanfaatan yang cek segera wal ajri lan ganjaran al ajili kang bakal teko ai fil akhirat, ganjaran di akhirat. Kemanfaatan ajil segera di dunia. Innau setune Allah jadirun zat sing layak patut bitablighil amal kelawan nyampekno sekabehane arep-arep harapan. Hanya kepada Allah yang layak untuk kita taruh harapan. Min mannihi sangking kanugrahane Allah, minnatun manni kanugrahane Allah. Muqaddimah qoblal kitab utawi pendahuluan qoblal kitab sedurung kitab. I'lam ngertiyo sira anna jami'a ma setune sekabehane perkara wudhi'a kang diselehno apa ma fil adami ing dalem menungso. Ketahuilah segala sesuatu yang diletakkan diberikan kepada manusia innama wudhi'a angin pemestine diselehno apa ma limaslahatihi krana kemaslahatane al-adami manusia. Semua sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu untuk kemaslahatan manusia. Manusia ini makhluk Allah yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Manusia itu makhluk yang mulia. Semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Khalaqa nyiptakno lakum, Allah menciptakan untuk kalian semua ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi untuk manusia. Bahkan Allah menciptakan malaikat itu untuk manusia. Malaikat Mikail bagi rezeki kanggo sapa? Menungso. Kemudian Raqib Atid nulis ngamale sapa? Menungso. Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi untuk disampaikan manusia. Israel nyabut nyawane manusia dan seterusnya. Itu apa artinya apa? Manusia seluruh. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, seluruh makhluk disuruh hormat kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Malaikat, jin dan semua disuruh hormat karena apa? Manusia makhluk yang paling mulia. Dan semua dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan, kemanfaatan apa manusia. Imma lijtila bin naf'i krono arae narik kemanfaatan
Kasyahwatil mat'am kaya kesenengane panganan, kesenangan makanan. Urip beda, urip untuk makan dan makan untuk hidup. Sembuyane sampean napa? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ora roh pisan. Sampean uripe kanggo mangan atau mangane kanggo urip? Yang pertama atau yang kedua? Mangan kanggo urip atau urip kanggo mangan? Auli daf'i dzarri utawa nolak perkara sing bahayakno. Kal ghadhabi kaya muring-muring. Marah itu karena ada sesuatu yang enggak cocok. Sampean muring-muring perkara sing ora cocok karo awake sampean nggih. Ora ana wong muring-muring perkara sing cocok. Seneng kok muring-muring ora ana. Muring-muring marah itu karena enggak cocok sama dia. Sandale tinggu wong kancane ketemu muring-muring mergo ora cocok. Sandale ini digosop nggih. Ya. Karena apa? Lidafil madhar. Orang marah karena sesuatu yang tidak cocok, emosi. Marah berlebihan enggak boleh. Makanya wasiatnya Nabi kepada sahabat, salah seorang sahabat datang, "Ausini ya Rasulullah la taghdab," jangan marah. Masih mengulang, Nabi kula nasihati, ojo muring-muring. Balu nih sampai berulang-ulang kali Nabi mengulangi la taghdab, jangan marah, jangan marah. Karena orang yang marah pasti dia tidak seimbang akalnya. Orang kalau marah itu apa? Akalnya seperti orang marah itu, ghadab itu seperti api ketemu kayu bakar yang kering, utawa geni ketemu bensin panas. Marah itu apa? Panas, seperti api ketemu musuhe bensin, ketemu ya wus, pasti akan berkobar. Kalau marah kok terus di tempat itu, makanya kalau marah beralihlah ke tempat lain, tinggalkan tempat yang ketika Anda marah, berwudulah. Ketika Anda marah dengan teman Anda, tinggalkan, mengalih, berwudulah. Pasti api ketemu bensin, genine mbok singkirno orang arah kobong. Tapi kalau menyerek terus ya mesti wus, kobong, terbakar, panas. Marah itu panas, makanya apa? Karena ketemu, makanya padamkanlah marah dengan wudu. Beralihlah berwudu, nanti kalau sudah tenang, datanglah lagi, mergo genine wis ilang, banyu mbok cerekno nggone bensin wis ora ngarah kobong, maka akan hilang. Itu salah satu. Wal ghadab fa idza zadat nalikane tambah apa syahwatul mat'am, apa kesenengane panganan, sorot mongko dadi apa syarruha keelekane syahwat, fa'adzat mongko dadi nglarakno apa mengkono syahwat. Ketika Anda makan, selera makannya kok berlebihan, makan terus, nutrisinya tinggi terus, maka enak terus, ya akhirnya ora enak. Iku donya. Nek sampean enak terus, mestine ora enak. Gusti Allah itu sudah memberi pasangan, inna ma'al usri yusra. Diulangi ping pindho, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Isgandengane nek ngger ora enak mesti enak. Nek sampean enak kok bariku ora enak. Nome kok enak-enakan, tuweke mesti ra enak. Nggih. Lho, nome rekoso sinau belajar engko tuweke ya enak. Iku wis adune. Nek nome enak, tuweke pengen enak, wis ra iso. Kudu rekoso inna ma'al usri lagi ana yusra. Nek usri yusra sik bariku usri. Nek sampean usri sik bariku yusra. Oh, iku artinya apa? Seimbang. Enggak ono nek donya ku enak terus, enggak ono nek donya guyu terus, mesti ono nangis, ya ono guyu. Nah, itu harus seimbang. Kalau kesenangannya itu berlebihan, pasti fa'adzat, akan menjadikan penyakit. Nah, kalau dulu makanan itu
gak enak terus, ya jarang wong kena penyakit. Penyakitnya malah busung lapar. Sekarang makanan enak-enak kabeh, makanan apa ini penyakitnya kolesterol macam-macam. Perkara enakan mangan. Nah, nggih. Kalau dulu itu mangane gaplek, mangane jagung, mangane napa ya ora ana penyakit sing aneh-aneh. Tahun 40, tahun 50. Sekarang mangane enak-enak penyakitnya fa'adat. Inna syarra syahwata ta'am fa'adat. Begitu juga wa idza zadatil ghadab. Nalikane tambah apa al ghadab muring-muring, itu penyakit psikologis, psikis yang membawa kepada penyakit jasad. No. Sampean kok muring-muring ngempet terus muring-muring terus ya penyakitan. Akhraja mongko ngetokno apa ghadab ilal fasad, marang kerusakan. Wa hadzal kitab utawi iki kitab maudhi'ul iku panggonan listimali qanunis shawab. Krana nggunakno aturan kang bener. Konun itu undang-undang. Aturan. Peraturan, konun, peraturan, undang-undang as-shawab sing bener. Min khilalil batin. Saking sela-selane perkara kang batin jero. Wa kafil hawa lan nyegah sangka kesenengan anil mu'dhi saking perkara sing larakno minha saking mengkono hawa, menyegah sesuatu yang menyakitkan dari kesenangan tersebut. Wa ila jumalan obate perkara kharaja kang metu apa ma limuwafaqati syahwah krana nyocoki utawa nuruti kesenengan syahwat an qanunis sahih saking aturan kang bener. Waqat qasamtu temen bagi ingsun hu ing kitab salasina baban ing 30 bab. Kitab ini ada 30 bab. Tarjamatul abwab, terjemah atau judule pira-pira bab. Tema-tema dari bab pembahasan mengenai rohani. Pertama, al-awwal kang pertama fi fadlil akli ing dalem keutamaane akal. Keutamaan akal nanti diterangkan bahwa manusia karena utama diberi akal oleh Allah. Bedanya manusia dengan hayawan lain dari akalnya. Manusia punya akal, hayawan tidak diberi akal. Makanya manusia lebih mulia karena ada akalnya. Al-insan hayawanun natik al-aqil. Natik itu bisa berbicara, bicara itu artinya bisa berakal. Yang kedua fi dzammil hawa ing dalem meninggalkan hawa, kesenangan, hawa nafsu, bagaimana hawa nafsu tersebut, kenapa harus ditinggalkan, sebabnya apa, dan bagaimana cara untuk meninggalkan dan memerangi hawa nafsu. Yang ketiga wasalisu fi farqi ing dalem perkara sing bedakno bainama antarane perkara yaro kang mirsani opal aklu akal wa malan perkara yaro kang mirsani opal hawa. Mana yang menurut akal dan mana menurut syahwat dan hawa nafsu. Terkadang orang itu samar, ini nafsu atau ini akal. Akal itu untuk membedakan, untuk melihat. Hawa sesuatu yang menggoda. Akal itu untuk melihat, bukan yang mengukur. Orang Mu'tazilah itu salah karena kok bisa salah menggunakan akal. Kaum liberalis itu mendewa-dewakan akal, mereka menggunakan akal sebagai alat ukur. Yang benar bukan akal tapi wahyu. Akal itu ada batasannya, ada kemampuannya, sedangkan wahyu di luar kemampuan akal. Makanya Mu'tazilah dengan ahli sunnah ketika menilai baik dan jelek, al-husnu wal qubhu. Al-husnu kebaikan,
Al-qubhu kejelekan. Baik dan jelek itu menurut siapa? Mu'tazilah menurut akal. Kalau akal mengatakan baik berarti baik, kalau akal mengatakan jelek berarti jelek. Kalau ahli sunnah baik dan jelek ukurannya syariat. Buktinya apa? Menang ahli sunnah. Ada sesuatu yang jelek menurut akal tapi baik menurut syariat. Banyak contohnya. Jelek menurut akal, umbel itu jijikkan enggak? Najis betul. Lah kenapa syariat kok tidak memberi hukum najis padahal menjijikkan? Berarti baik dan jelek menurut akal atau menurut syariat? Nah, berarti syariat mengatakan tidak najis, tapi akal kalau mestinya sesuatu yang menjijikkan menurut akal kan harus najis. Nah, ada sesuatu yang baik menurut akal tapi jelek menurut syariat. Ya banyak. Kemudian menurut akal memotong tangan itu berarti melukai, khitan, sunat. Itu kan melukai. Berarti melukai sesuatu kan menurut akal kan dilarang, tapi syariat memerintahkan untuk khitan. Berarti baik dan jelek menurut syariat, bukan menurut akal, karena akal itu ada batasannya. Maka di antara hikmah Allah memerintahkan mengutus para rasul dan nabi itu menerangkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka hanya wahyu yang bisa menerangkan melalui nabi. Apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal, yaitu surga, neraka, kematian, sesuatu yang setelah kematian sampai hari akhirat. Itu akal tidak akan bisa menempuh ke sana. Nah, makanya itu hanya diterangkan oleh wahyu. Wa khamisu wal rabi papat fi daf'il ishqi ing dalem nolak iskun itu bronto. Bahasa sekarang rindu. Iskun itu rindu ya. Jadi gilan rindu itu apa ya? Ora roh kowe. Iku bahasa Arabe al-ishku. Anin nafsi saking ati. Nek jari gilan abot di sini ada daf'il ishqi, cara menolak rasa rindu dari hati. Dituduhno karo Imam Muhammad bin Jauzi, bagaimana caranya bisa ringan. Nanti itu ada bab keempat. Wal khamisu kang lima fi daf'i syarri. Ing dalem nolak keeleane al-ishku, kejelekannya sifat rindu. Bronto rindu. Asadisu kang kaping 6 fi rafdhir riyasati dunya, nolak kepemimpinan jabatan dunia. Asabiu fi daf'il bukhli, nolak artinya mengobati rasa bukhlun itu bakhil, kikir. Asam fi nahyi anit tabdiri, nomor 8 bab menerangkan larangan dari tabdzir. Tabdzir itu menghambur-hamburkan harta. Mubadzir dengan israf beda. Kalau israf menggunakan harta, membelanjakan harta lebih dari keperluan. Israf itu membelanjakan harta, menggunakan harta lebih dari kadar keperluan. Umpama keperluan Anda 10.000, sampean gunakno 100.000, tapi Anda gunakan. Kalau tabdzir itu menghambur-hamburkan harta, artinya menggunakan harta yang tidak semestinya, yang tidak diperintahkan. Contohnya sampean di weseli dikirimi wong tua kan untuk keperluan 1 bulan.
Nah, israf mestinya 1 bulan, seminggu wis entek, iku israf. Kan tapi enggak dibuang. Kalau mubadzir dikirimi mestinya dibuat keperluan malah diobong. Orang ngerti diobong? Tukono rokok itu diobong. Mestinya dikirimi untuk makan, untuk minum, untuk jajan, no? Ini diobong. Nah, itu berarti apa? Tabdir, menggunakan harta tidak semestinya diperintahkan. Nah, itu namanya mubadzir. Nah, mestinya makanan itu dimakan. Sampean tuku makanan nggak dimakan, disebar-sebar no dalan. Nah, itu namanya mubadzir. Makanan untuk dimakan kok malah dibuang. Nah, itu namanya mubadzir. Kalau israf ya mestinya makan 1 piring sudah cukup, sampean tuku makanan 2 piring tapi dipangan kabeh. Nah, itu namanya israf. Ngerti ya? Bedanya israf dengan tabdir. Dan sampean di tabdir napa israf? Dua-duanya. Atasiu tundimo. Atasiu nomor 9 fi bayani miqdaril iktisab. Ing dalem jelasno kadare iktisab bekerja atau iktisab bimana iktisad. Iktisad itu ekonomis, artinya tidak terlalu boros juga tidak terlalu mengirit. Iktisab itu sedang, makanya namanya iktisad. Iktisad itu ekonomis. Ekonomi itu namanya bahasa Arabnya iktisad. Iktisad itu bisa memanajemen. Wal infaqi lan belanja nobon harta. Bagaimana orang itu tidak boros juga tidak kikir. Bagaimana cara manage atau menggunakan harta dengan benar. Al-ashiru kang kaping 10 fi dhammil kadzib ing dalem ngino utawa nolak kadzib, bohong. Sesuatu yang tidak cocok dengan kenyataannya. Al-hadi asyar nomor 11 fi daf'il hasad, nolak hasad. Hasad itu iri. Kalau di dalam bahasa syariat hadis itu ada 2. Ada hasad, ada ghibthah. Hasad itu apa? Iri itu apa? Menginginkan hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kepada orang lain. Ada orang lain mendapatkan nikmat, sampean ora seneng nikmate cepet-cepet hilang. Ono kancane tonggone tuku sepeda motor, wah natabrakan rusak. Itu namanya hasud. Namanya hasud, menginginkan nikmat yang diberi orang lain itu cepat hilang. Dia tidak terima kalau orang lain mendapatkan nikmat tersebut dan ingin hilang. Itu namanya hasud. Yang kedua ada yang namanya ghibthah. Ghibthah itu apa? Menginginkan sesuatu yang sama. Tapi hadis pun bahasanya sama-sama hasad. La hasada illa fisnain, tidak ada rasa iri hasud kecuali 2. Yang pertama orang yang diberi ilmu hafal Quran, kemudian Anda ingin hafal atau mendapatkan ilmu seperti orang tersebut. Yang kedua orang yang diberi harta, menyedekahkan di jalan Allah, Anda menginginkan untuk diberi Allah harta seperti itu dan menyedekahkan di jalan Allah. Itu namanya bahasanya ghibthah, kepingin. Tonggone duwe sepeda motor, duwe TV baru, ya Allah saya pengen seperti itu, tapi dia tidak ada rasa bahwa tetangganya atau temannya itu supaya hilang dia sendiri yang dapat. Nah, itu enggak dilarang. Kalau ghibthah tidak dilarang. Tapi kalau hasad itu apa? Iradatu zawalin ni'mah lil ghair, menginginkan hilangnya nikmat yang diterima oleh orang lain. Tonggone di sepeda motor nang cepet rusak dan tabrakan. Nah, itu berarti nopo? Ada rasa hasud. Kalau tonggone wah ya Allah mugi-mugi kula paringi kados niku. Nah, itu namanya ghibthah, itu enggak dilarang. Yang dilarang adalah hasud. Nah, hasud ini diibaratkan, nanti itu ada keterangannya, seperti kayu bakar, api yang memakan kayu bakar. Menghilangkan kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar.
kering di musim panas. Ono panas, awan-awan panas, ono geni, kayu bakare kering, wus to mboten. Nah, itu sifat hasud tersebut akan menghanguskan kebaikan seperti menghanguskannya api kepada apa? Kayu bakar. Yaqulul hasanat kama taqulul hatab an-naru al-hatab. Sifat hasud akan menghilangkan kebaikan seperti api melahap kayu bakar kering. Makanya harus meminta kepada Allah supaya dilindungi dari rasa iri dan dengki. Ini penyakitnya bukan penyakitnya wong goblok. Hasud ini penyakitnya bukan penyakit orang bodoh. Ini wong bodoh orang duwe penyakit hasud. Khayawan niku orang duwe akal, orang duwe sifat hasud. Yang dikhitabi oleh Allah yang punya rasa hasud itu di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri, dari kejelekannya orang yang hasud idza hasad. Siapa mereka yang punya rasa hasud? Setelah surat Al-Falaq surat apa? Manusia dan jin yang punya. Makanya kul a'udzu birabbin nas, karena min syarri hasidin idza hasad itu annas, manusia yang berakal. Hewan ora ono duwe rasa hasud, sing sitoke bukai kalung emas, sing sitoke ora ngarah mbak-mbak kok emas men ora ngarah. Ora ngarah duwe rasa hasud. Sing duwe rasa hasud niku sapa? Menungso, mergo duwe akal. Asani asyar utawi kang kaping 12 fi daf'il hiqdi ing dalem nolak rasa dendam. Hiqdun itu artinya apa? Pendendam. Dendam itu napa? Dendam itu apa? Ingin membalas. Rasa hiqdun itu dendam. Makanya Nabi menjelaskan orang yang baik itu, Nabi bersabda juga memberi contoh, tidak hanya ngomong tok. Nabi, orang baik itu ketika dijeleki, dimusuhi, dicakiti oleh orang lain, dia mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Itu orang baik. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang membaiki, itu wajare menungso. Sampean diapiki wong balas apik, wajar. Sampean dieleki wong balas apik, itu tanda orang baik. Contohnya Nabi ketika hijrah ke Taif, di Taif itu dilempari batu sampai berdarah semua, kakinya berdarah, kepalanya berdarah, padahal ngajak kebaikan, ayo iman, ayo menerima Quran, menyembah kepada Allah. Di Taif apa? Dilempari batu. Setelah dilempari batu, Nabi balik, berhenti di suatu kebun bersama Zaid bin Harisah. Para malaikat datang, malaikat penjaga gunung termasuk Jibril barang datang menawari Nabi. Nabi Muhammad, kalau Anda berkehendak seluruh gunung di sekeliling Taif ini sayap saya mampu mengangkatnya, biar aku lemparkan kepada penduduk Taif. Kira-kira bar diantemi wong moncrot, kemudian ana wong sampe nuring, ayo tak balesno. Sampeyan hee napa mboten? Nabi malah mendoakan. Wis moncrot kabeh geten ini, malah mendoakan kepada orang yang melemparinya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, mereka tidak tahu kalau saya mengajak kebaikan. Malah didongakno oleh Nabi. Tidak malaikat nawani apa ngantem ngangkat gunung, tidak. Saya berharap anak keturunan ahli Taif mau menyembah kepada Allah. Berarti kalau cara wong wajare wong kan dieleki kan balas. Itu berarti tidak punya rasa dendam. Yang kedua ada lagi, Nabi ketika hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, padahal Nabi punya garansi
dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap dan membunuh kamu Muhammad. Tapi Nabi hijrah delik-delik ke Gua Sur, kemudian menyewa sembunyi. Ketika sembunyi pergi ke Madinah, di Mekah orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Satu ekor unta kurang lebih 30-40 juta, kali 100 berarti kan 3 miliar. Suraqah tahu kalau dari Mekah mau ke Madinah, Mekah ke Madinah itu mestinya larinya ke utara. Soalnya wong Madinah nek salat madhepe kidul. Berarti kalau Mekah mau ke Madinah larinya ke berjalannya mestinya kan ke utara sana. Ini Nabi mau ke Madinah berjalan ke selatan. Kan aneh. Mau ke laut tapi ke selatan dan mutar. Suraqah tahu bahwa Nabi lewat jalur selatan, bukan jalur utara. Dikejar oleh Suraqah, Nabi berjalan dengan Abu Bakar jalan kaki, Suraqah naik kuda. Kira-kira cepet nih. Nabi berjalan, Suraqah naik kuda. Naik kuda, Suraqah ngejar Nabi. Sayyidina Abu Bakar noleh ke belakang, terus jangan-jangan dari belakang nanti melepaskan anak panah, melepaskan tombak atau apa-apa. Sayyidina Abu Bakar tidak berani di samping Nabi, selalu di belakang Nabi. Dia ingin melindungi Nabi. Kalau ada anak panah dari belakang yang kena Abu Bakar dulu, Nabi tidak terkena. Tapi Nabi berpesan kepada Abu Bakar, jangan menoleh ke belakang. Kita diperintah oleh Allah terus ke Madinah, kita berjalan. Nabi sambil baca Quran. Hijrah mulai Mekah sampai Madinah itu terus Quran terus. Maca Quran ini. Suraqah mengejar kurang 2 meter, kurang lebih 1,5 meter, satu tombak. Kudanya Suraqah itu masuk ke pasir, tenggelam. Ya enggak ono apa-apa, kudane apa? Wis kaki kudanya tenggelam separuh, gelimpang. Gitu Suraqah itu teriak-teriak minta tolong Nabi Muhammad tolong saya, an-najat. Nabi Muhammad melengak. Oh, sapa iku njaluk tulung? Diparani. Ditulungi. Ana wong ape mateni nyekel njaluk tulung ditulungi. Kira-kira kowe ana wong nggawa pedang ape mateni sampean kebleset. Tulung aku tulung itu kan mlayu. Ditulungi itu tinggal mlayu. Nah, ini kalau Nabi diparani. Ditulungi, kudanya tenggelam, diangkat. Suraqah sudah duduk, sudah Suraqah, saya mau meneruskan perjalanan. Kuda kamu sudah terangkat dari pasir. Kemudian Suraqah duduk saja, ingat lagi 3 miliar. 100 ekor unta, 3 miliar. Wah, dikejar lagi Nabi. Kejar lagi, dekat oleh Nabi, tenggelam lagi. Kaki kudanya tenggelam lagi, bengok-bengok an-najat, tulungi aku Muhammad. Sama Nabi melengah lagi, ditolong. Ini kalau tidak orang berhati baik, tidak punya rasa dendam, nggak ada. Ditolong. Setelah ditolongi, sampai ketiga kali diulangi lagi oleh Suraqah. Sang ketiga kali Nabi berpesan, Suraqah, bagaimanapun apa yang Anda lakukan tidak akan berhasil. Saya sudah dijamin oleh Allah dan Allah melindungi saya. Anda tidak akan bisa menangkap saya atau membunuh saya. Suraqah, kalau kamu mau masuk Islam, baca syahadat, mau masuk Islam, menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah dan saya, kamu akan memakai mahkotanya Raja Parsi. 3 miliar, ini mahkota Raja Parsi, berarti saya jadi raja. Pikirannya saya jadi raja, umpama
kamu akan duduk di gedung putih Amerika. Berarti kan jadi presiden Amerika. Karena negara superpower di zaman Nabi itu Parsi dan Romawi. Parsi dan Romawi, kalau sekarang Eropa dan Amerika itu apa? Negara superpower di dunia Romawi. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu mau akan memakai mahkotanya, yaitu apa? Songkoknya Raja Parsi. Wah, Suroko semangat. Wah, iya saya mau syahadat, Setelah mau syahadat balik ke Mekah. Sampai di Mekah bingung tuh. Timang melok saya bara apa mateni Muhammad saiki kok malah mlebu Islam. Imang kena konti kowe. Kesambet konti. Timau jere apa melok saya bara mateni Muhammad saiki kok malah iman karo Muhammad. Suroko aneh. Setelah berjalan berpuluh-puluh tahun, sabda Nabi ketika awal Suroko masuk Islam dipesan oleh Nabi, kamu kalau mau masuk Islam nanti kamu akan memakai mahkotanya Raja Parsi. Maka Suroko memakai mahkotanya Raja Parsi. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Suraqah mengikuti pasukannya Khalid bin Walid. Sayyidina Abu Bakar, Khalid bin Walid itu menaklukkan Romawi dan Parsi. Pas Suraqah bagian ikut rombongan pasukan yang masuk ke istana. Suraqah mengikuti rombongan pasukan yang masuk ke istananya Raja Parsi. Pas buka pintunya, Suraqah buka pintu istananya Raja Parsi. Raja Parsi sudah terbunuh tersungkur banyak, bersimbah darah, blek ceblok tiba di depannya siapa? Di depannya Suraqah, geledak lu ya rajane. Sama Suraqah nganggo mahkota, dicukup mahkota ini langsung dipakai. Setelah dipakai, sambil memakai mahkota, dia terangan-angan ingat awal kali ketika dia masuk Islam. Sodaqah Rasulullah, bener Nabi. Itu sudah hampir 20 tahun lebih. Ketika Nabi bersabda sampai apa? Dia memakai mahkotanya Raja Parsi. Betul, kejadian sebelum 20 tahun Nabi sudah bersabda, bener Nabi, sambil nangis Suraqah. Betul apa yang diisyaratkan Nabi, saya hanya pakai, orang jadi rojo. Nabi kan bersabda, kalau kamu masuk Islam, kamu mau bisa pakai mahkotanya siapa? Raja. Oh. Asar malam. Bisa.